Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan senior dan rekan-rekan seperjuangan semua dan rekan advokat Kozinudin yang saya hormati. Jadi baru tadi pagi kita sama-sama mendengar dari berita TV, ya, salah satu stasiun TV, bahwa seorang Joko Widodo secara personal, secara sendiri dia melaporkan kepada Polda Metro Jaya tentang kasus di mana beliau dilaporkan atau dipersoalkan kasus ijazah sarjana di UGM, ya, terhadap 4 orang rekan kita. Oleh karenanya beliau berita tadi pagi melaporkan sendiri karena persoalan delik ijazah palsu yang dimiliki oleh Joko Widodo itu adalah merupakan delik aduan, sehingga beliau melakukan sendiri. Nah, oleh karenanya kita sekarang sudah mulai memasuki babak baru tentang ijazah palsu Jokowi ini, di mana kemungkinan besar akan diproses lebih lanjut rekan-rekan kita, Prof. Suryo dan kawan-kawan itu oleh Polda Metro Jaya. Kita akan lihat saja nantinya seperti apa. Karena kita yakin bahwa sampai saat ini mereka belum bisa membuktikan, termasuk Joko Widodo sendiri belum bisa membuktikan bahwa ijazahnya adalah palsu di depan publik. Oleh sebab itu kita akan terus mengawal kasus ini, dan saya berharap rekan-rekan untuk terus mengawal, ya, sampai kasus ini seandainya pun masuk ke pengadilan, kita akan kawal. Tentu kita berharap bahwa kasus ini, karena ini menyangkut masa pembuktian, ya, pembuktian ini tidak gampang, dan artinya Joko Widodo sendiri secara pribadi harus membuktikan bahwa ijazah itu adalah benar-benar ijazah asli dari UGM. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini sedang menjabat wakil presiden. Menurut kami, ya, dari forum alumni kampus seluruh Indonesia pun tegas menyatakan bahwa Gibran Rakabuming harus dimakzulkan, karena yang bersangkutan saat ini sudah menjadi wakil presiden secara formal, wakil presiden Prabowo Subianto. Tentu kita terbatas oleh aturan konstitusi, di mana menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 45, ya, ada batasan-batasan, di mana presiden ataupun wakil presiden dalam hal apa saja untuk bisa dimakzulkan. Ya, oleh karenanya salah satunya adalah, katakanlah, mungkin dugaan-dugaan kita oleh tuduhan-tuduhan kita terhadap beliau ini, dari mulai prosedur naiknya sebagai wakil presiden dan syarat-syarat sebagai seorang wakil presiden, di mana tadi dikatakan oleh rekan-rekan kita bahwa SMA-nya saja kita bisa menyaksikan, ya, ijazah SMA-nya saja saudara Gibran kita bisa saksikan. Kalau tidak ada pamannya di Mahkamah Konstitusi, maka tamatlah sebetulnya riwayatnya sudah dari sejak awal waktu itu. Seperti itu. Dan kami menganggap bahwa keberadaan Gibran Rakabuming Raka di posisi sekarang tidak sah. Oleh karenanya Purnawirawan kemarin itu menyatakan bahwa sedapat mungkin, segera mungkin, ya, saudara Gibran itu bisa dimakzulkan. Oleh sebab itu sudah memenuhi syarat. Dan menurut kita, kalau menurut konstitusi, hanya MPR lah yang bisa melakukan itu. Oleh karenanya kita sebagai rakyat, kita akan desak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa tentang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita akan desak agar saudara Gibran ini bisa dimakzulkan, bisa dimundurkan sebagai wakil presiden saat ini. Setuju apa tidak, rekan-rekan? Setuju. Baik, demikian himbauan dan tekanan dari kami, ya, agar saudara Gibran segera mungkin dapat dimakzulkan melalui sidang MPR, sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terima kasih. Kita ketahui masyarakat Indonesia pada saat ini, psikologi masyarakat Indonesia semakin mengerucut bahwa Indonesia membutuhkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, bukan status quo. Pada tanggal 17 April, para purnawirawan
Jenderal Prajurit TNI telah memberikan 8 pernyataan sikap yang sudah kita ketahui bersama, dan 8 poin itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa TNI yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat telah memberikan satu sinyal yang begitu penting bahwa negara kita sesungguhnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang menyampaikan ini adalah para jenderal yang telah membuktikan diri mereka, sumbangsinya dan pengorbanannya, dedikasinya dan loyalitasnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita harus mendukung 8 pernyataan para jenderal tersebut. Dan salah satu yang menjadi isu besar, isu penting pada saat ini adalah bahwa para purnawirawan yang telah berbakti kepada negara ini menyatakan bahwa harus dimaksudkan seorang wapres yang menjadi anak haram konstitusi tidak layak untuk memimpin negara besar ini. Ratusan juta rakyat Indonesia tentunya tidak ingin kecerdasan mereka direndahkan oleh kemampuan seorang anak yang belum pernah punya pengalaman berarti bagi negara ini. Jadi saya pikir ini satu hal, bahwa gerakan perlawanan yang telah kita lakukan rakyat Indonesia ini jangan hanya menjadi gerakan di atas mimbar, tetapi kita berharap ini menjadi gerakan real nyata yang membuat Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.